Jumlah karyawan 6. Omset per bulan 20 sampai 30 juta. Bisnis menurut saya adalah proses kegiatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan hasil baik secara materi maupun manfaat secara tidak langsung seperti branding dari suatu produk yang kita pasarkan atau kita bisniskan. Motivasi untuk berbisnis atau berusaha pada umumnya saya ingin mendapatkan hasil dalam hal ini keuntungan dan penghasilan secara mandiri. Di samping itu saya dapat mempekerjakan orang lain dan memberikan dampak kepada orang lain baik dari segi materi maupun skill yang mereka dapatkan ketika saya menjalankan bisnis ini. Saya memulai bisnis kalau dari bisnis kecil-kecilan itu dari tahun 2012 dan bisnis sebelumnya masih belum memiliki tempat, hanya menjual beberapa merchandise dan beberapa produk. Kemudian sekarang sudah merambah ke bisnis coffee shop atau warkop. Mulainya itu sejak 2020 dan sampai hari ini. Apakah saya berubah pikiran mencari kerja dan menjadi menciptakan lapangan kerja? Saya belum pernah melamar kerja sejak lulus kuliah dan langsung bahkan dari kuliah sudah menciptakan peluang-peluang usaha dan sudah ada beberapa karyawan dan saya memang bertujuan menciptakan lapangan kerja. Untuk bagian bagaimana saya melihat peluang dan mulai bisnis. Bisnis saya yang offline ini adalah warkop dan peluangnya untuk Kota Makassar masih sangat besar dan target saya adalah mengumpulkan beberapa komunitas bahkan pekerja yang ingin menghabiskan waktu atau rapat dan bersilaturahmi di warkop yang saya beri nama Cafe Domi. Untuk akuntansi, saya sekarang menggunakan aplikasi pakai majo.id. Itu salah satu aplikasi akuntansi keuangan yang all in one, bisa transaksi dan membaca laporan keuangan. Manajemen usaha untuk sekarang manajemen usaha masih bersifat umum ya, dalam artian prinsip manajemen yang saya lakukan adalah bagaimana bisa mengatur proses dari pertama kali buka di pagi hari sampai tutup. Artinya semua karyawan sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, baik dari kasir, barista maupun pelayan. Manajemen produk, pembuatan produk serta bahan-bahan itu semua saya sudah atur dan patenkan untuk resepnya dan diserahkan ke karyawan-karyawan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang saya berikan. Saya kira semua usaha, baik itu usaha dalam bidang yang menghasilkan keuntungan
berupa materi ataupun usaha-usaha keseharian seperti usaha kita dalam belajar, semua ada risikonya. Dan itu adalah ya hal-hal yang harus kita hadapi, karena tanpa adanya resiko kita tidak akan tahu apa langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan kita dalam berusaha. Resiko terbesar jika usaha gagal, yang paling utama itu adalah saya harus memulai lagi dari awal dengan usaha yang bersifat offline ini. Risikonya itu ada di seperti kejadian-kejadian pada saat pandemi, di mana pembeli berkurang secara drastis, bahkan disuruh tutup. Itu menyebabkan pemasukan dari usaha bisa sangat turun, bahkan tidak ada sama sekali yang didapatkan. Dan itu pernah saya alami pada tahun 2020 sampai 2021. Cerita indah dalam menjalankan usaha. Kalau cerita indahnya itu banyak dari sisi karyawan. Saya banyak bisa membantu orang untuk dapatkan pekerjaan. Bahkan mayoritas yang kerja di sini adalah janda yang punya anak. Dukanya ya paling berat itu saat COVID, karena hampir semua usaha yang ada di seluruh Indonesia itu merasakan dampaknya. Kaya dan miskin, menurut saya itu tergantung konteksnya. Apakah kaya secara keuangan atau bahkan kaya secara perilaku? Karena bagi saya kaya dan miskin itu adalah sebuah perbedaan antara seseorang yang memiliki sesuatu dan orang yang kurang, bahkan tidak memiliki sesuatu yang membedakan keduanya. Seperti jika saya memiliki uang 1 miliar, saya bisa dikatakan kaya jika dibandingkan orang yang memiliki uang di bawah 1 miliar. Tapi dari segi perilaku ataupun sifat, itu berbeda lagi konteksnya. Kalau bicara tentang keuangan, kekayaan, ya konteksnya ada di sisi keuangan atau jumlah aset. Bisnis ini saya terlibat langsung, baik dari sisi keuangan, pencatatan, kasir. Kadang saya mengatur bagaimana kalau ada acara, mengatur karyawan. Saya biasa turun langsung. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berkembang dan bermanfaat. Bagi saya, mengembangkan bisnis yang saya kerjakan sekarang itu kekuatannya harus kita pahami bahwa bisnis yang saya lakukan kekuatannya ada di komunitas. Saya harus banyak menjaring komunitas untuk dapat memfasilitasi mereka dari segi tempat dan konsumsi, sehingga mereka nyaman dan kembali lagi untuk menjadi pelanggan setia. Menurut saya sedikit aset tapi menghasilkan itu sudah pasti efisien daripada banyak aset
yang dibiayai tapi tidak menghasilkan. Jadi aset itu diadakan atau dihadirkan untuk menunjang bisnis, dan harus dioptimalkan manfaatnya agar tidak menjadi aset yang stagnan, yang tidak menghasilkan apa-apa, bahkan tidak bisa membiayai produksi dari kegiatan bisnis. Untuk saat ini belum ada aset saya yang menghasilkan pendapatan pasif. Pendapatan didapatkan dari usaha diinvestasikan kembali untuk mengembangkan usaha, ya, terutama bagian produksi agar stabil, bahan baku, penambahan aset berupa meja ketika ada penambahan customer. Jadi pendapatan itu diputar lagi untuk usaha. Dalam pengelolaan keuangan, berapa persen pendapatan yang digunakan untuk investasi kembali pengembangan usaha? Hampir sekitar 80% itu kembali untuk pengembangan usaha. Apakah saya lebih suka berpenampilan sederhana walaupun dapatannya cukup tinggi? Kalau dia bilang Bob Sadino itu, ya, penampilan itu tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Jadi mau pakai celana pendek, mau pakai celana panjang, ya. Dan tergantung juga dari segi bisnisnya. Kalau kita digital marketing, bahkan masih pakai handuk saja bisa menghasilkan. Jenis usaha warkop, kafe. Ya, uang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Uang itu faktor yang membantu mempercepat. Kalau dalam ini bisnis itu banyak bisnis yang bisa dikerjakan dari nol tanpa modal. Tapi kalau pakai modal lebih bagus lagi, dia mempercepat progres. Karena sekarang era teknologi, dari segi kasir pun bisa dipantau tanpa harus ada. Dari suasana bisa saya pantau dari CCTV. Jadi tidak harus hadir setiap hari, tapi bisa mengontrol tanpa harus hadir. Apa saya punya laporan neraca laba rugi? Ini salah satu penyakit pebisnis di keuangan. Hampir semua bermasalah di neraca karena rata-rata keuntungannya itu keuntungan semu yang sebenarnya dilihat banyak, padahal kalau mau dihitung itu adalah uang produksi kah, uang ini. Jadi saya harus akui kalau laporan keuangan itu masih amburadul. Walaupun pakai sekarang ada pengeluaran yang tidak tercatat. Memang harus ada orang bagian akuntansi. Masih pakai insting saya kalau investasi. Walaupun itu salah, cuman saya lagi belajar ini. Bagaimana caranya berinvestasi dan dapat menghitung risk and return. Masih dipelajari. Kalau dari bisnis yang saya jalankan, untuk menganalisa permintaan konsumen itu bisa dilihat dari berapa banyak pesanan selama ini. Apa dari segi kopi kah, makanan kah, makanannya jenis apa, kopinya kopi apa, meja apa yang paling banyak diduduki orang, sebelah mana.
Itu bisa dianalisis melalui aplikasi yang saya pakai, Majo ID. Pemahaman hukum dalam hal ini, usaha yang bagus itu yang harus ada legalitasnya. Kebetulan saya baru-baru urus legalitasnya ini. Izinnya termasuk reklame. Bapeda tadi. Itu gampang. Pajak restoran, warkop, pajak reklame, dan nomor induk berusaha itu bisa diakses di website pemerintah. 5 menit bisa jadi kalau lengkap data dan tanpa harus ke kantor. Saya pakai oss.go.id itu website untuk artinya secara hukum saya terdaftar sebagai usaha yang sah. Ya. Saya investasi ikut pelatihan, ya, investasi sumber daya untuk mengikuti pelatihan barista dalam hari ini kafeku, ya. Jadi diajar sama orang yang tersertifikasi nih barista. Walaupun menu yang saya kasih menu-menu standar tapi tetap harus ada standar produksi, ya. Karena kita yang kasih sekolah orang. Iya, kan dikasih pelatihan, bukan sekolah pelatihan. Oh iya. Untuk Cafe Domino itu karena memang target saya itu berbasis komunitas, dan nama yang saya pilih kenapa Cafe Domino, karena saya ingin mengget komunitas yang cinta atau suka akan permainan domino, catur. Makanya ini hampir setiap malam ada main domino. Sudah berapa kali lomba, ada dari Kota Gapensi, kalau kenal Pak Andi Rukman itu bosnya, ajudan pribadi yang di Instagram. Iya. Mati. Ini yang menjadi sumber penghasilan, bikin warkop yang mewadahi komunitas. Karena namanya domino, jadi saya memfasilitasi. Ideku kasih nama domino itu memang karena itu, saya mau jadi tempat main domino. Untuk jenis usahaku ini kayak warkop, saya bikin kerjasama dengan komunitas supporter, terutama bola yang lagi naik-naiknya di Makassar. Saya adakan nonton bareng timnas dengan memberikan promosi harga khusus untuk yang hadir pada saat nonton bareng. Utang yang baik adalah utang yang mampu membiayai dirinya dan menghasilkan keuntungan. Utang yang buruk utang yang bersifat konsumtif, bersifat kebutuhan pribadi yang sama sekali tidak menghasilkan return, bahkan memberikan masalah ke depan. Risiko terbesar ya kalau dalam 1 tahun itu tidak bisa menghasilkan keuntungan minimal 10%, ya saya rasa itu bisnis bisa dibilang gagal. Karena keuntungannya biasa itu kan di luar, dia sudah menutupi asetnya apa semua kan. Minimal ada saving. Ya kalau dianggap gagal ya itu sudah resiko. Jadi bagi saya kalau misalnya gagal itu yang saya takutkan itu cuman saya harus memulai lagi dari awal. Yang di BTP saya akui gagal karena 2 tahun nihil. Saya laporkan pajaknya nihil karena tidak sama sekali, dia tidak ada menutupi, yang ada kerugian, dan saya harus memulai awal lagi dari sini. Berkali-kali kita usaha begini. Warkop kan bar 3 tahun yang berhubungan dengan kuliner kan. Iya.
2 tahun gagal sih. Ini kan yang jelas dari segi pengunjung, kalau dari banding tahun lalu, 2 tahun lalu yang waktunya masih kedai Maduri namanya, sekarang Domino, itu dibilang jaya pengunjung harian itu bisa dibilang 3-4 kali lipat, karena berubah konsep kan. Iya. Kita menyasar komunitas. Memang dulu kan rumah makan ya, tidak ada komunitas. Iya. Walaupun dibilang rumah makan itu khas Andre kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rahman, dan di sebelah saya ada rekan saya sebagai notulen yang atas nama Hervan, dan yang di balik kamera yang sedang merekam sekarang Ahmad Hidayat. Kami bertiga satu kelompok untuk mengerjakan suatu tugas kewirausahaan untuk turun langsung ke lapangan mencari data apa sih yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan pada kesempatan kali ini kita mewawancari sebuah atau seseorang yang sangat inspiratif bagi kami. Setelah kami ngobrol, berbicara sebanyak-banyak mungkin tentang warkop atau kafe yang didirikan yang bernama Cafe Domino. Bisa dilihat dengan konsep yang tidak terlalu wah dan tidak terlalu juga mengecewakan. Dia bisa menarik pelanggan yang sangat banyak, dan kami tadi sudah mewawancarainya dengan beberapa pertanyaan, sejumlah pertanyaan yang berjumlah 27 pertanyaan. Cukup banyak, namun beliau bisa menjawab dengan baik dan tegas. Perlu diketahui juga beliau sebagai lulusan administrasi yang langsung berkecimpung di bisnis. Itu sebagai patokan bagi kami bahwa jurusan lain saja bisa berkecimpung langsung dengan bisnis, apalagi kami yang langsung ada di prodi bisnis digital. Jadi dengan pengalaman beliau, sering-sering beliau, kami sebagai mahasiswa yang mewawancarai beliau sangat terbuka dan sangat menginspirasi ya. Jadi kalau kalian mau simak atau kalian mau tahu isi apa tadi tentang pertanyaan atau data yang kami cari, silakan kunjungi resume kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.